Singkat cerita, kami pun sudah sampai di puncak Argopuro. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Itu artinya tahun sudah berganti dari tahun 2012 menjadi 2013. Akhirnya mereka berdoa di atas puncak Gunung Argopuro yang ternyata sudah ada pendaki lain yang duluan ngecamp di puncak. Mereka bersuka cita di sana. Sedangkan aku dan Eko seperti orang yang terkena sengatan tawon. Pipi kami bengkak dan kembung. Tapi tak apa-apa. Yang penting kami selamat sampai turun nanti. Aku merasa sakit di tanganku mulai hilang. Tapi aku merasa sangat lemas seperti orang yang mau mati. Seketika kemudian aku pun pingsan. Aku tak tahu apa yang terjadi pada mereka saat itu. Tiba-tiba hari sudah menjadi pagi. Aku terbangun karena sinar matahari yang menghangatkan tubuhku. Aku pun bangun dengan keadaan lemas. Aku lihat semuanya masih tertidur di dalam tenda masing-masing. Ternyata hanya aku yang tidur di luar tenda tadi malam. Tapi siapa yang memberikan aku selimut ini? Di sekitar tenda aku lihat banyak sekali botol yang berserakan. Aku mencium bau alkohol. Aku lihat botol aqua. Aku ambil kemudian aku cium. Baunya menyengat seperti bau alkohol. Pasti salah satu dari kelompok ada yang mabuk-mabukan tadi malam. Aku bangunkan semua teman-temanku yang dari Surabaya. Kemudian aku bertanya pada mereka siapa yang sudah minum. Tapi mereka bilang tidak meminumnya. Aku pun percaya karena mereka tidak bawa alkohol. Kemudian anak-anak Surabaya membangunkan kelompok Situbondo dan menanyakan siapa yang minum miras di atas gunung. Tapi mereka juga sama. Mereka tak meminum alkohol dan juga tidak berbau alkohol. Para ketua grup menyimpulkan bahwa yang minum adalah pendaki lain yang mungkin sudah turun jam 5 pagi. Singkat cerita, kami semua tenang karena bukan kelompok kami yang meminum minuman itu. Akhirnya di siang itu dihabiskan dengan bakar-bakar ayam yang sudah dibawa oleh mereka. Akhirnya kami semua makan bersama-sama. Aku yang sudah tidak enak badan ditambah gigiku yang copot sudah tidak merasakan makanan yang lezat ini. Tapi teman-teman tetap menyuruhku untuk makan. Dan ketua berjanji akan melaporkan Eko ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Tiba-tiba Eko berdiri memukul kepalaku yang sedang makan. Nasi yang sedang aku kunyah berserakan. Semuanya memukul Eko yang mengamuk. Aku yang pusing tak bisa apa-apa. Kemudian Vira mencoba menghalangi agar Eko tidak dipukul. Seharusnya kalian bela Eko. Kenapa jadi bela Joko? Dia itu sendirian, gak punya kelompok. Tapi teman-teman menyalahkan Eko karena mencoba untuk membunuhku. Aku pun berkata kepada mereka semua, "Udah bang, gak usah lapor polisi. Aku sama Eko akan damai," ucapku. Tuh, dengar kan? Joko mau damai. Kenapa kalian yang ingin lapor ke polisi? Kalian sama gobloknya sama Joko, ucap Vira. Singkat cerita, semuanya melanjutkan makan. Cuma aku yang berhenti makan karena sudah bonyok semua. Para ketua memutuskan akan turun setelah Isya lewat jalur Bremi. Jalur yang menuju Probolinggo dan jalannya cukup pendek namun berjurang. Singkatnya, aku yang sudah lelah memilih tiduran di bawah pohon sambil menikmati angin. Namun kemudian tiba-tiba Vira datang dan memberiku minum. "Jok, maafin aku sama Eko ya, karena sudah bikin kamu kayak gini. Kamu mau kan maafin kami?" ucap Vira yang terlihat menyesal atas semua yang terjadi. "Iya Vir, aku juga minta maaf. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu tunangan Eko," ucapku pada Vira. Vira memberikan minuman kepadaku dan menyuruhku segera meminumnya. Tapi minuman ini baunya aneh, seperti autan yang dicampur dalam minuman.
Vira pun pergi. Aku lihat minuman ini aneh. Rasanya jeruk tapi baunya autan. Namun aku mencoba berpikir positif. Minuman ini tak ada apa-apanya. Lagian aku senang karena Vira sudah menyapaku. Akhirnya aku mencoba untuk meminumnya. Namun tiba-tiba tanganku seperti ada orang yang memukulnya. Spontan minuman itu pun tumpah tak tersisa. Kemudian aku ambil lagi gelas itu. Ternyata ada cairan putih seperti susu. Aku coba cium cairan itu. Dan benar dugaanku. Baunya seperti autan. Karena penasaran, aku mencoba cicipi sedikit. Terasa sangat pahit. Aku lihat Vira dan Eko tertawa melihatku. Aku pun hanya senyum kepada mereka karena tak menyangka mereka sangat membenciku seperti ini. Singkat cerita, aku berniat sholat zuhur. Beberapa teman ada yang tidak sholat waktu itu. Aku lihat Vira dan Eko juga tidak sholat. Kemudian hari menjadi semakin sore dan akhirnya malam pun tiba. Kami semua akan turun setelah sholat Isya. Dan waktu Isya pun sudah berlalu. Kami segera berkemas dan berangkat untuk turun. Kelompok Situbondo di depan dan aku di belakang bersama rombongan Surabaya. Aku tak diizinkan gabung dengan Eko karena takut berkelahi lagi. Kami turun dari puncak Argopuro ke Rawakambing dengan memakan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Di tengah perjalanan, Eko pun berkata, "Udah sering naik gunung ini tapi gak pernah ketemu dengan hantu. Malah ketemu sama si Joko goblok, bodoh dan tolol. Heh, hantu-hantu gunung, muncul napa? Nih, makan si Joko sampai tulang-tulangnya habis." Kami semua yang mendengar celotehan Eko itu membuat kami seperti terkena setrum tegangan tinggi. Eko adalah sweeper yang terkenal pemberani. Semuanya mengingatkan Eko, tapi Eko malah marah-marah dan mengajak duel 1 lawan 1. Tapi semua tak menanggapi omongan Eko yang gantengnya seperti Aliando. Singkat cerita, di Rawakambing kami memutuskan istirahat sejenak. Kemudian lagi-lagi Eko berkata, setan penghuni Rawakambing, Joko ingin berjumpa sama kamu. Tunjukkan wujudmu kepada Joko dan bawa dia ke alam gaib." Ferdi yang tak tahan dengan sikap Eko memarahinya. "Jaga congormu, Cuk. Di sini hutan bukan kota," ucap Ferdi. Eko hanya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Ferdi. "Kamu percaya sama hantu? Hantu itu gak ada di gunung. Semua cerita tentang hantu di gunung itu bohong. Mereka pendusta. Aku beberapa kali naik gunung gak ketemu sama hantu. Adanya cuma ketemu sama si Joko tolol." Mereka yang mendengar ucapan Eko hanya bisa menggelengkan kepala. Sampai-sampai kelompoknya sendiri takut dan memarahi Eko. Rizal yang merupakan anggota kelompok Eko terlihat sangat marah. Namun tiba-tiba di hutan yang sudah mulai gelap gulita muncul bayangan hitam seperti asap mendekat kepada kami. Sontak semuanya mundur, sedangkan Eko hanya diam terpaku. Sepertinya asap hitam itu menuju arah Eko. Jin itu hanya membentuk asap hitam. Entah itu jin apa, aku pun tidak tahu. Asap hitam itu semakin dekat dengan Eko. Namun Eko sama sekali tak bergeming. Ia hanya berdiri mematung dengan mata terbelalak melihat asap hitam itu. Kemudian asap hitam itu masuk ke tubuh Eko. Seketika Eko langsung menjerit. "Panas, panas, aduh, tolong aku woi." Eko seperti cacing kepanasan sambil teriak-teriak. Yang lain hanya bisa diam karena ketakutan. Lalu Vira meminta tolong ke teman-temannya dari kelompok Situbondo. Namun teman-temannya hanya terdiam karena ketakutan. Kemudian Vira meminta tolong kepada kelompok Surabaya. Tapi Vira malah dimarahi oleh ketua grup. "Aku gak mau nolong, ini gara-gara ulahnya sendiri."
Vira kebingungan meminta tolong sambil menangis. Jujur, aku sangat sedih melihatnya. Aku mendekati Eko yang dari tadi banting-banting tak karuan dan merongrong kepanasan. "Jok, tolongin Jok, panas Jok." "Eko, kamu tenang, ada jin yang masuk ke dalam tubuhmu." "Cepet Jok, rasanya jantungku panas Jok, aku bisa mati nih Jok." Aku kemudian mengambil minyak yang aku beli di toko Pak Haji. Kebetulan ini adalah minyak Hajar Aswad asli yang aku pesan dari Pak Haji. Akhirnya aku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku oleskan ke dadanya. Dan tiba-tiba Eko berhenti kepanasan. Nafasnya menggebu-gebu seperti dikejar sesuatu. Namun tiba-tiba Eko mendorongku. "Ini semua gara-gara kamu. Aku hampir mati. Jin di sini marah sama kamu Jok. Kamu akan celaka Jok." Aku hanya terdiam. Teman-teman dari Surabaya membangunkan aku, menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. "Ayo Jok, kita lanjut. Lebih baik tinggalkan mereka," ucap ketua grup Surabaya. Aku dan kelompok dari Surabaya berjalan dengan cepat meninggalkan kelompok Situbondo yang berada di belakang. Namun kelompok Situbondo juga mempercepat langkahnya. Akhirnya kami sampai di Cikasur yang kami tempuh dengan waktu 2 jam perjalanan. Dan alangkah terkejutnya kami semua. Ada 10 pocong berdiri di luasnya padang Cikasur. Aku yang paling takut dengan pocong lari terbirit-birit. Teman-teman yang lain pun juga ikut lari. Para wanita menjerit histeris dan nangis. Ada yang terjatuh, ada yang menabrak temannya sendiri, dan ada yang muntah-muntah karena bau busuk yang tercium pada saat itu. Tak lama kami berhenti untuk mengambil nafas karena sudah lari tunggang langgang. Saat semuanya sedang diam mengambil nafas, tiba-tiba ada bunyi seperti kuda. Setelah kami perhatikan, sosok kuda itu berbadan manusia. Sontak semuanya kembali lari lagi. Kami terus berlari menuju Aengkenek dengan waktu 2 jam perjalanan. Akhirnya kami lari ke wilayah air kecil. Di tengah perjalanan terlihat seperti ada danau gaib yang berwarna hijau, merah, dan putih. Ada banyak sosok yang sedang mandi di sana. Muka mereka hancur dengan tubuh yang rusak. Ribuan demit mandi di danau gaib itu. Semua yang melihat menjadi diam membisu sambil berjalan dengan perlahan. Karena kami tak ingin para demit itu menyadari kehadiran kami. Namun lagi-lagi Eko berteriak dengan sompral. "Joko ingin ketemu sama kamu setan." Hantu-hantu yang dari tadi mandi dengan tenang, sekarang mereka sudah melihat ke arah kami. Kemudian hantu-hantu itu melesat ke sana kemari dan mengejar kami. Jelas saja kami semua lari. Aku merasa iba melihat Dini yang orangnya sedikit gemuk. Mungkin dia sudah lelah berlari hingga dia jatuh dan tak bangun lagi. Aku langsung lari ke arah Dini yang sudah terkapar di jalan yang berbatu itu. Semuanya yang lari tak memikirkan temannya karena sangat ketakutan akan kejadian ini. Aku pun teriak-teriak memanggil ketua dari Surabaya. "Bang, Dini pingsan bang. Tolongin bang." Dini, bangun. Aku mohon jangan pingsan di sini," ucapku yang panik. Namun Dini tak juga bangun dan teman-teman sudah hilang entah kemana. Kini tinggal aku dan Dini di tempat air kecil ini yang gelap dan masih ada demit yang melesat ke sana kemari mencari kami. Singkat cerita, aku menyeret Dini yang cukup berat karena aku tak sanggup menggendong Dini yang orangnya agak gemuk. Tiba-tiba ada makhluk wanita bertelanjang dada tanpa bola matanya mendekat kepada kami. Aku yang ketakutan mencoba terlentang di dekat Dini. Demit itu semakin dekat dan aku berharap demit ini tak menemukan kami dan membuat kami hilang untuk selamanya. Jin itu kemudian terbang dan berhenti tepat di atas badanku. Ternyata dia tahu
kalau kami ada di bawahnya. Jin itu menunduk melihatku yang sudah di bawahnya. Aku yang ketakutan kemudian memejamkan mata. Agak lama aku memejamkan mata, namun tiba-tiba wajah jin itu sudah dekat dengan wajahku. Wajahnya yang hancur tanpa ada bola matanya. Ulat-ulat penuh di pipinya membuatku menahan nafas. Namun tiba-tiba aku mendengar panggilan dari anak-anak Surabaya. "Jok, di mana kamu, Jok? Din, Dini." Jin itu tiba-tiba hilang. Aku yang ketakutan sedikit tenang, karena teman-teman masih mencariku dan Dini. Aku pun kemudian berteriak, "Bang, tolong aku bang, aku di sini." Mereka semua mencari dengan cahaya senter yang tertuju ke sana kemari, dan akhirnya mereka menemukan kami. "Jok, kamu kenapa?" ucap ketua grup. "Dini jatuh pingsan bang," ucapku. Mereka semua membangunkan Dini. Tak lama kemudian Dini siuman. Ketua bilang kita harus tenang jika ada di pegunungan. Semakin kita takut dengan imajinasi kita sendiri, maka kita akan semakin lemah, capek, dan tak kuat dengan semua ini. Singkat cerita, kelompok Situbondo sudah tak bersama kami. Mungkin kelompok itu sudah ada di depan dan menuju camp Cemara 5. Singkat cerita, kami semua pun sudah sampai di Cemara 5. Kami semua istirahat di sana. Sesaat kemudian, tiba-tiba Eko mendekatiku. "Maafkan aku ya, Jok. Aku sadar aku yang salah. Kita baikan lagi ya, menjadi teman yang baik." Semua yang mendengar perkataan Eko menjadi senang, kecuali Ferry. "Jangan percaya, Jok. Pasti dia punya niat gak benar sama kamu," ucap Ferry yang tak yakin dengan permintaan maaf Eko. Tapi aku meyakinkan Ferry bahwa aku akan memaafkan Eko dan menjadi temannya lagi. Para ketua grup sudah bersatu lagi dan turun bersama. Aku kembali bersama rombongan Eko. Posisi Eko di belakang dan aku di depan Eko. Para ketua memberi instruksi bahwa kita harus bersama, karena dari Cemara 5 menuju hutan lumut akan ditempuh 5 jam perjalanan. Aku dan Eko sudah baikan dan berbicara ke sana kemari. Aku pun senang karena semuanya kembali normal. Singkat cerita, setelah 5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di hutan lumut. Di tengah perjalanan, kami melewati jalan setapak yang pinggirannya jurang. Tiba-tiba, aku merasa ada yang mendorongku ke jurang, dan aku jatuh ke dalam dan tersangkut di batang pohon. Keadaan yang gelap membuatku tak melihat teman-temanku. Badanku terasa sakit semua karena terjerembab ke pohon yang membuatku tersangkut. Aku tak bisa berteriak karena nafasku sesak. Teman-temanku pergi tanpa tahu kalau aku jatuh ke jurang dan tersangkut di batang pohon. Jika pohon ini patah, maka tamatlah aku. Joko Tole hanya tinggal nama di gunung ini. Aku mendengar suara batang pohon seperti mau patah. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga batang pohon kecil ini tahan menahan tubuhku. Akhirnya, aku mendengar suara yang memanggilku. "Jok, Joko, di mana kamu?" Aku yang sesak nafas tak bisa bersuara. Teman-temanku ada di atas sedang menyenter-nyenter mencariku. Aku berusaha bersuara dan akhirnya mereka mendengar dan menyenteriku. Sambil tetap menyenteriku yang ada di dalam jurang, akhirnya ketua dari Surabaya mengambil tali yang ada di tas kerilnya untuk menolongku. "Jok, pegang tali ini Jok, kami akan menarikmu." Aku ikatkan tali itu ke badanku dan aku naik ke atas. Sedangkan teman-teman yang di atas memegang tali itu sama-sama. 3 meter aku di dalam jurang dan akhirnya aku bisa naik dengan selamat. Ketua rombongan Surabaya memarahiku karena tak bersuara ketika jatuh. Aku pun menjelaskan bahwa dadaku sakit dan tak bisa bersuara. Aku berkata bahwa aku ada di depan Eko
Tapi Eko tak menyadarinya. Dan kenapa Eko tak bilang ke teman-teman kalau aku hilang? Aku lihat Eko hanya terdiam. Kemudian Vira pun berkata, "Aku lihat Joko tadi diikuti jin. Mungkin jin itu yang mendorong Joko ke jurang." Eko pun kemudian ikut menimpali. "Iya benar, mungkin jin itu yang mendorong Joko. Tapi aku gak lihat Joko jatuh bang, makanya aku gak bilang. Kan tadi aku udah bilang, jin di gunung ini marah sama Joko." Kami pun semua percaya atas perkataan Eko dan Vira, karena selama mendaki gunung ini banyak hal-hal gaib yang kami temui. Singkat cerita, kami pun berangkat lagi. Tapi kakiku sangat sakit sehingga aku berjalan pincang. Karirku dibawa oleh anak-anak Surabaya. Mungkin karena tadi kakiku terbentur batu atau apa. Yang jelas sangat terasa sakit. Setelah sampai di hutan lumut, ketua meminta istirahat sejenak dan bilang kalau kawasan taman hidup sudah setengah jam lagi jaraknya. Singkat cerita, kami turun menuju taman hidup. Dan sesampainya di sana, kami istirahat lagi. Faiz mencoba menyalakan lagu untuk meredakan ketegangan. Namun lagu yang Faiz putar berubah menjadi bunyi gamelan. Sontak semuanya kaget kenapa Faiz memutar lagu itu. Faiz sendiri pun kaget karena di HP-nya tak ada lagu gamelan seperti ini. Tiba-tiba ada yang kesurupan lagi di kawasan taman hidup. Namanya Nia. Tiba-tiba Nia berdiri dan menari seperti Nyai Ronggeng. Sontak saja semuanya kaget. Nia yang menari pun kemudian berkata, kalau di antara kami akan ada yang meninggal sebanyak 4 orang. Ia berkata sambil tertawa dengan nada yang menakutkan. Dan sesaat kemudian tiba-tiba Nia pingsan dengan sendirinya. Semuanya kemudian saling bertatap muka. Apa yang dimaksud dari jin yang sudah masuk ke dalam tubuh Nia? Kami pun segera menyadarkan Nia, dan akhirnya Nia pun tersadar. Aku tak tahu siapa keempat orang yang akan mati. Apakah aku? Dalam hati aku bertanya, tapi apa salahku? Kita harus cepat keluar dari gunung angker ini, ucap ketua grup kepada kami. Kemudian semuanya berdiri dan berjalan dengan cepat. Dari taman hidup ke Polsek Kerucil dilewati dengan perjalanan 4 jam. Hati sudah tak karuan. Kakiku yang sakit membuatku ketinggalan. Aku di belakang semua teman-temanku yang sudah hampir tak terlihat. Tiba-tiba Ferry datang menjemputku. Tapi aku menyuruhnya untuk pergi. Pergi bang, minta bantuan buat nyari aku bila aku tak keluar dari gunung ini. Ferry pun lari meninggalkanku. Aku pun sendirian dengan berjalan tertatih-tatih. Untung saja kerilku dibawa anak-anak Surabaya. Jadi bebanku tak terlalu berat untuk berjalan. Aku sudah kehilangan teman-temanku. Kelompok Surabaya dan Situbondo sudah tak terlihat lagi. Aku berharap mereka sudah turun dengan selamat dan segera meminta bantuan. Ternyata lama aku berjalan sendirian tak ada siapa-siapa. Senter pun aku tak punya, hanya mengandalkan penglihatan mata. Dan tiba-tiba HP-ku berbunyi. Kulihat ibu yang menelpon, kemudian langsung aku angkat. Assalamualaikum. Iya bu. Waalaikumsalam. Kamu di mana nak? Ibu khawatir sama kamu nak. Iya bu, aku lagi di Situbondo. Nanti aku pulang lewat Besuki naik perahu bu. Kamu baik-baik aja kan nak? Semalam ibu gak nyenyak tidur. Iya bu, baik-baik aja. Sekarang aku sudah turun dari Gunung Argopuro bu. Hati-hati nak, jangan lupa berdoa. Iya bu, aku sayang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku duduk karena sudah tak tahan dengan sakit di kakiku. Aku berpikir teman-temanku sudah melupakanku. Apalah aku? Aku bukan bagian dari kelompok mereka berdua.
Kami hanya kebetulan mendaki bersama. Aku adalah pendaki tanpa teman. Aku kemudian memutuskan untuk berjalan lagi, meski aku rasakan badan ini hancur karena pukulan Eko, luka karena pisau yang ada racunnya, dan ditambah jatuh ke jurang. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di base camp. Dari kejauhan, aku melihat teman-teman Surabaya menangis. Aku hampiri dan kemudian bertanya kepada mereka, "Bang, kenapa? Ada apa? Kok kalian nangis?" "Teman kami, Jok, sudah meninggal," ucap ketua grup. Aku lihat Imam dan Mansur sudah memejamkan mata dengan tenang. "Mereka kenapa bisa meninggal, Bang?" tanyaku keheranan. "Mereka mencuri batu yang sudah dilarang pengurus Gunung Argopuro, Jok. Mereka muntah darah banyak sekali, hingga mereka kekurangan darah," jelas ketua grup. Semuanya terlihat berduka. Aku yang melihat Eko dan Vira duduk pun menghampiri mereka. "Alhamdulillah kalian selamat." "Iyalah, kami selamat. Kami kan orang baik." "Oh iya, kenapa kamu nggak mati aja sih, Jok, ikut mereka yang udah mati di gunung?" ucap Eko. "Alhamdulillah, Tuhan menolongku, sehingga jin-jin di sana tidak membuat aku nyasar dan mati. Di gunung ini hantunya tolol, gak seseram apa yang orang-orang ceritakan. Udah ayo Fir, kita pulang," ucap Eko yang kemudian berlalu meninggalkanku. Eko dan Vira kemudian pulang dengan mengendarai motor. Eko sendirian dan Vira berboncengan bersama Ayu. Singkat cerita, di perjalanan pulang menuju Situbondo, kami melewati Paiton PLTU. Kondisi jalan di sana sangat berliku. Dengan keadaan lelah dan mengantuk, konsentrasi mengemudi jadi terganggu. Aku di belakang Eko dan teman-temannya karena aku mau ke Besuki yang satu arah dengan Eko. Niatnya besok pagi aku akan pulang ke Pulau Garam naik kapal kecil. Singkat cerita, Eko dan teman-temannya menancap gas di jalan berliku. Namun kejadian naas pun terjadi. Eko akhirnya menabrak truk yang sedang mengalami pecah ban, dan Eko terpental ke tengah jalan dan teman-temannya yang di belakang melindas Eko. Vira dan Ayu juga jatuh setelah menabrak Eko. Namun Ayu terpental ke tengah jalan dan terlindas truk yang sedang berjalan menuju Probolinggo. Eko dan Ayu meninggal di tempat, sedangkan Vira pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Aku yang kini menyaksikan kecelakaan itu segera menelpon Ferry, anak Surabaya, dan mengabarkan duka yang terjadi pada kami. "Assalamualaikum Fer, Eko sama Ayu meninggal karena kecelakaan." "Innalillahi, ternyata genap sudah 4 orang yang meninggal. Kami di sini sangat ketakutan, Jok, karena kami mengira yang akan mati dari kelompok kami semua. Mungkin Eko sama Ayu melakukan hal-hal yang tak pantas, sedangkan Imam dan Mansur mencuri batu arca." "Iya Fer, semoga roh mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa." Setelah aku selesai menelpon Ferry, aku melanjutkan perjalanan menuju Besuki. Singkatnya, aku pun pulang ke Madura dengan ikut kapal kecil yang ada di Besuki. 5 bulan kemudian aku kembali lagi ke Situbondo untuk mendaki Gunung Argopuro. Setelahnya aku sempatkan main ke rumah Vira. Alhamdulillah Vira sikapnya sudah berubah total. Dan alhamdulillahnya lagi dia menikah dengan pilihan orang tuanya. Dan sekarang mereka bahagia. Sedangkan aku masih menderita dengan kesendirianku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku Joko Tole Sang Jomblo Sejati. Semoga kita semua sehat dan sukses di tahun 2021. Dan dijauhkan dari segala penyakit atau musibah apapun. Sekian cerita pada episode kali ini. Hendaknya sifat dan sikap dari karakter Eko dan Vira tidak kita tiru dalam kondisi apapun, karena sangat berpotensi membawa petaka bagi diri kita sendiri. Dan belajarlah dari bagaimana Joko mengalah dan bersabar atas sikap orang lain yang membencinya.
Karena puncak sejati adalah di mana kita bisa mengalahkan ego diri kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini. Dan setelah cerita ini, saya akan kembali dengan kisah pendakian mistis yang tak kalah menegangkan. Untuk itu, pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita pada channel ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.